melanjutkan kuliah untuk mata kuliah hukum tata negara bagi mahasiswa yang memprogramkan. Hari ini kita masuk pada materi tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, sesuai dengan objek hukum tata negara, objek kajian hukum tata negara adalah negara yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini adalah negara Republik Indonesia. Maka dalam membahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, itu tidak lain kita membahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Pertama kita lihat bentuk negara, ya. Nah, di dunia ini sebenarnya dikenal adanya dua bentuk negara, ya, dua bentuk negara. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan, ya. Ciri dari bentuk negara kesatuan ini, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah pusat. Jadi di dalam bentuk negara kesatuan terdapat dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tidak terdapat negara di dalam negara. Nah, pemerintahan yang berdaulat di antara dua pemerintahan itu adalah pemerintah pusat, ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah di dalam bentuk negara kesatuan itu hanya terdapat satu undang-undang dasar, ya, hanya terdapat satu undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang dibentuk oleh pemerintah pusat dalam bentuk negara kesatuan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh rakyat, di mana negara itu seluruh rakyat dari negara itu, dan mengikat baik rakyat maupun pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ciri yang ketiga dari bentuk negara kesatuan adalah tentang asal kedaulatan, ya. Asal kedaulatan atau kekuasaan tertinggi adalah dari pemerintah pusat. Artinya bahwa pemerintah pusat yang membagi kekuasaan kepada daerah, ya, daerah untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri, ya, yang dikenal dengan otonomi. Nah, pembagian kekuasaan ini pada dasarnya itu terdapat kemungkinan bahwa di dalam pembagian kekuasaan itu kewenangan-kewenangan dari daerah atau pemerintah daerah itu diuraikan secara terperinci, sedangkan sisa kewenangan itu adalah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah bentuk negara federal, ya, bentuk negara federal, ya. Nah, bentuk negara federal ini terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, ya. Baik pemerintah negara federal maupun pemerintah negara bagian ini sama-sama berdaulat, ya, sama-sama berdaulat. Artinya bahwa dalam negara federal itu terdapat negara di dalam negara. Dalam hal ini negara bagian yang dipimpin oleh pemerintah negara bagian di samping adanya pemerintah federal. Kemudian di dalam bentuk negara federal itu terdapat dua undang-undang dasar, ya, yaitu undang-undang dasar negara federal dan undang-undang dasar negara bagian. Undang-undang dasar negara federal ini memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh rakyat maupun pemerintah di dalam negara federal itu, baik pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian. Sedangkan undang-undang dasar negara bagian itu hanya berlaku dan memiliki kekuatan mengikat di dalam negara bagian itu saja.
Artinya dia hanya mengikat pemerintah maupun rakyat dari negara bagian itu dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap rakyat dan pemerintah dari negara bagian yang lain. Kemudian tentang asal kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Kalau bentuk negara kesatuan, asal kedaulatan itu adalah berasal dari pusat, dari pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan dalam bentuk negara federal, itu asal kedaulatan itu adalah berasal dari negara bagian. Artinya, negara bagian yang membagi kekuasaannya kepada pemerintah negara federal. Ada dua kemungkinan pembagian itu. Yang pertama adalah dalam pembagian itu diuraikan secara jelas dan lengkap kewenangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah negara federal. Sedangkan sisanya itu adalah merupakan kewenangan dari pemerintah negara bagian. Atau dapat diuraikan secara jelas apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah negara bagian dan kemudian sisanya itu menjadi kewenangan pemerintah negara federal. Atau diuraikan secara terperinci baik kewenangan pemerintah federal maupun kewenangan pemerintah negara bagian. Ini adalah ciri dari bentuk negara kesatuan. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, ya ciri-ciri dari bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal, maka pertanyaannya adalah apa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, bentuk negara Republik Indonesia itu tidak lain adalah bentuk kesatuan. Nah, di mana dasar hukum yang meneguhkan bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara kesatuan? Yang pertama, di dalam negara Republik Indonesia hanya terdapat satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki kekuatan mengikat terhadap pemerintah maupun rakyat Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu tidak memiliki undang-undang dasar. Hanya satu undang-undang dasar yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu sangat jelas bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian ciri dari bentuk negara Indonesia negara kesatuan juga terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pembagian wilayah, ya, pembagian wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sangat jelas bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah-daerah provinsi. Dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi wilayah Indonesia ada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang di bawahnya itu wilayah provinsi dan di bawah lagi wilayah kabupaten dan kota. Nah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi dari pasal 5 Undang-Undang 45 ini juga menampakkan bahwa wilayah Indonesia tidak ada negara di dalam negara. Yang ada adalah wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan kota yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri,
berdasarkan apa yang disebut dengan asas otonomi, ya, asas otonomi daerah. Nah, apa yang dimaksud dengan asas otonomi? Ya, asas otonomi itu, asas otonomi terdiri dari dua ditambah dengan tugas pembantuan. Itu yang pertama adalah asas desentralisasi. Ya, asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi asas otonomi ini adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana di dalam asas otonomi dibagi menjadi asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, ya, untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Itu yang dimaksud asas desentralisasi. Kemudian selain asas desentralisasi itu juga terdapat asas dekonsentrasi. Ya. Asas dekonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Jadi asas dekonsentrasi ini berbeda dengan asas desentralisasi. Kalau asas desentralisasi itu penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan atau kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Sedangkan asas dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. Jadi kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat itu adalah sebenarnya tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi dilaksanakan oleh wakil-wakilnya di daerah. Wakil pemerintah pusat di daerah antara lain adalah gubernur atau instansi vertikal lain di wilayah tertentu, atau kepada bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian selain dari asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi, terdapat apa yang disebut dengan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Jadi tugas pembantuan juga ini tetap merupakan kewenangan dari pemerintah pusat atau kewenangan dari pemerintah provinsi, tetapi kewenangan itu dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, atau kewenangan provinsi itu diserahkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati atau wali kota sebagai kepala pemerintah kabupaten atau kota. Ini yang disebut dengan asas otonom. Jadi dari pasal 1845 tentang pembagian wilayah di Indonesia itu berasal asas otonomi. Sehingga pembagian wilayah ini bukanlah merupakan negara di dalam negara, tetapi hanyalah merupakan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten kota yang melaksanakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi, dan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Nah, pembagian wilayah RI ya menjadi wilayah provinsi dan wilayah provinsi menjadi wilayah kabupaten kota berasas otonomi daerah. Ini kemudian dikonkretkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini sudah 2 kali mengalami perubahan, ya. Tetapi perubahan-perubahan itu tidak mencakup tentang urusan-urusan pemerintahan, ya. Nah, pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini terdiri dari 3 urusan. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota. Ya. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota. Dan kemudian urusan pemerintahan umum, ya, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Jadi ada 3 urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan mutlak atau kewenangan absolut dari pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Sedang urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, kita lihat urusan pemerintahan absolut atau kewenangan pemerintah pusat itu mencakup yang pertama adalah politik luar negeri, pertahanan, ketiga keamanan, keempat justisi atau yudisial, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan agama. Ya, jadi ada 6 kewenangan yang secara terperinci menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Ya, kewenangan pemerintah pusat juga diuraikan secara terperinci, yaitu kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yudisial, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Ini 6 hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yang menjadi urusan pemerintahan absolut. Nah, di dalam melaksanakan urusan pemerintahan absolut itu ada 2 kemungkinan. Itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, ya. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu ada 2 kemungkinan. Itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Jadi ada 2. Bagaimana pelaksanaan urusan pemerintah absolut bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau pelimpahan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Kemudian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan yang dibagi antara kewenangan pemerintah pusat, kewenangan daerah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota ini dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, ya. Jadi urusan pemerintahan konkuren dibagi 2, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib terdiri dari pelayanan dasar, ya, pelayanan dasar, dan yang kedua adalah non pelayanan dasar. Ya, jadi urusan pemerintahan wajib terdiri dari pelayanan dasar, dan yang kedua adalah non pelayanan dasar atau bukan pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang nantinya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota itu terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Ya, ini urusan pemerintahan wajib berupa pelayanan dasar. Jadi pendidikan ini dibagi apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota.
Ya. Kemudian non pelayanan dasar itu mencakup tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, kominfo, ya, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Ini yang non pelayanan dasar yang nanti dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Nah, kemudian urusan pemerintahan pilihan itu adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Nah, ini adalah urusan pemerintah wajib, urusan pemerintahan pilihan ini dibagi antara hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang itu dibagi secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, ini menjadi tugas sebagai mahasiswa adalah mengklasifikasikan, ya, mengklasifikasikan urusan pemerintahan konkuren setiap bidang. Ya, misalnya bidang pendidikan, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Demikian pula kesehatan dan seterusnya. Nah, ini tugas ini nanti Anda melihat matriks, ya, matriks di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kemudian dibuat tugas, ya, seperti matriks tersebut untuk menjelaskan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan mana kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kemudian urusan pemerintahan pilihan, ya, urusan pemerintahan pilihan itu bentar ya. Urusan maksud saya adalah ada 3 urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ya, urusan pemerintahan absolut itu sudah dijelaskan, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, yang dibagi menjadi urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian urusan pemerintahan umum, ya, bukan urusan pemerintahan pilihan, salah ketik. Urusan pemerintahan umum itu mencakup, ya, urusan pemerintahan umum itu sudah dijelaskan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan, ya. Itu mencakup yang pertama adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, ya, untuk memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Kemudian yang kedua adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Kemudian penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangan. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah, ya, dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi ada 7 kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan umum. Ini akan menjadi kewenangan dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi dari pembagian urusan pemerintahan itu membuktikan bahwa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Karena ada pembagian wilayah dengan diperincikan yang mana urusan pemerintah pusat, urusan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Kita lihat yang berikut adalah bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan ini ada 2 bentuk pemerintahan pada zaman modern ini. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki. Ya. Ciri dari bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki adalah kepala negara disebut raja atau sultan. Ya. Kemudian sistem pemerintahannya menggunakan pewarisan atau turun-temurun. Ya, dan sifatnya ya bersifat turun-temurun. Jadi untuk mencari kepala negara itu didasarkan atas sistem pewarisan yang bersifat turun-temurun. Kemudian bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya sering disebut presiden. Sistem pengangkatan kepala negara itu melalui sistem pemilihan umum dengan pembatasan masa jabatan. Nah, dari ciri-ciri bentuk pemerintahan ini, apa bentuk pemerintahan RI? Nah, bentuk pemerintahan Republik Indonesia adalah republik. Ya, bentuk pemerintahan Republik Indonesia adalah republik. Di mana dasar hukumnya? Yang jelas pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang kedua, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, salah satu ciri dari bentuk negara republik adalah kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan sebagai kepala negara itu ada di tangan presiden. Dan itu terbukti dari pasal 4 ayat 1 1945 yang memegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia itu adalah presiden. Kemudian pasal 6A ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi pengangkatan presiden dan wakil presiden selaku kepala negara di Indonesia tidak didasarkan atas pewarisan yang bersifat turun-temurun seperti layaknya bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki, tetapi pengangkatannya adalah melalui pemilihan umum, ya, melalui pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Ya. Itu pasal 6A. Kemudian pasal 7 Undang-Undang 45 dikatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ciri bentuk negara republik ada pembatasan masa jabatan presiden atau masa jabatan kepala negara. Yang mana pasal 7 Undang-Undang 45 membuktikan bahwa masa jabatan presiden wakil presiden selaku kepala negara di Indonesia itu adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali tetapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi seorang presiden dan wakil presiden di Indonesia itu masa jabatannya hanyalah 2 periode. Nah,
dari dasar hukum ini menampakkan ciri bentuk negara pemerintahan RI adalah republik. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Ya. Apa sistem pemerintahan ini dibagi menjadi 4 secara umum yang berlaku di dunia ini ada 4. Yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer. Ya. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat. Sebab adanya pertanggungjawaban dari para menteri kepada parlemen. Jadi sistem pemerintahan parlementer itu hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sebab eksekutif yang dalam hal ini para menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini mengenal 2 bentuk, yakni sistem parlementer 2 partai dan sistem parlementer multipartai. Ya. Nah, sistem parlementer 2 partai itu ketua partai yang memenangkan pemilihan umum sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet, ya, dan langsung menduduki jabatan perdana menteri. Ya. Jadi dalam sistem parlementer 2 partai, partai pemenang pemilu ketua partainya itu menjadi formatur kabinet, dia diberi kewenangan menyusun kabinet dan itu langsung menduduki jabatan selaku perdana menteri. Sedangkan sistem parlementer multipartai, di dalam parlemen tidak ada satu partai politik pun yang mampu menguasai kursi secara mayoritas, sehingga kabinet yang dibentuk adalah kabinet koalisi antar partai politik. Ya, kabinet koalisi antar partai. Kalau 2 partai pemenang partai politik pemenang pemilu langsung menduduki jabatan sebagai perdana menteri dan dapat menyusun kabinet. Berbeda dengan sistem parlementer multipartai, tidak ada di dalamnya, tidak ada partai politik yang memperoleh suara mayoritas, sehingga untuk menyusun kabinet itu dibentuk koalisi antar partai politik. Nah, kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai formator kabinet, pembentukan kabinet. Jadi nantinya yang ditunjuk untuk menjadi formator kabinet atau menyusun kabinet itu, yang menunjuk itu adalah kepala negara. Ya, menunjuk itu adalah kepala negara dari tokoh politik tertentu. Nah, ciri dari sistem parlementer, ya, ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, presiden, raja, ratu atau kaisar berkedudukan sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jadi dalam sistem pemerintahan parlementer terjadi pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintah. Kepala negara itu dijabat oleh seorang raja, ratu atau presiden atau kaisar, sedangkan kepala pemerintahan atau kepala eksekutif itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian yang kedua, kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk atas dasar kekuatan yang menguasai parlemen. Jadi kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk ada kekuatan yang menguasai parlemen. Ya. Partai politik yang menguasai atau partai memperoleh suara terbanyak, dialah yang banyak mengisi formator kabinet. Kemudian anggota kabinet sebagian atau seluruhnya adalah anggota parlemen. Tetapi setelah terpilih menjadi anggota kabinet, maka harus mengundurkan diri dari anggota parlemen. Kemudian atas saran atau nasihat perdana menteri, kabinet dapat dibubarkan oleh kepala negara. Jadi kabinet dapat dibubarkan oleh kepala negara. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Ini adalah ciri-ciri sistem parlementer. Nah, kemudian sistem presidensial. Ya, sistem presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Ya. Suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat.
atau kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan parlemen. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah presiden selaku kepala eksekutif itu memimpin, mengangkat dan memberhentikan kabinet, dan karenanya kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Kemudian presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif dan karenanya tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Presiden tidak dapat membubarkan legislatif. Ya. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial ini juga presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintah. Jadi tidak ada pemisahan, ya, karena tidak ada perdana menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Yang berikut adalah sistem pemerintahan kuasi, ya, yang pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem pemerintahan kuasi ini campuran dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Kemudian sistem pemerintahan referendum merupakan bentuk variasi dari sistem kuasi presidensial dengan sistem presidensial murni, ya, di mana tugas pembuat undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih, dan pengawasan itu dilakukan melalui referendum. Dikenal dua sistem referendum, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator yaitu dalam pembuatan suatu peraturan undangan yang mengikat rakyat secara keseluruhan, mutlak membutuhkan persetujuan rakyat. Ya. Jadi kalau suatu undang-undang sebelum diberlakukan diadakan referendum, disetujui tidak oleh rakyat. Sedangkan referendum fakultatif yaitu persetujuan rakyat terhadap suatu pembuatan undang-undang tidaklah bersifat mutlak. Ya. Nah, apa sih dari ciri-ciri empat sistem pemerintahan ini? Pertanyaannya adalah apa sistem pemerintahan RI? Ya. Nah, sistem pemerintahan RI dapat dikaji dari periode sebelum amandemen Undang-Undang 45 dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang 45, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem kuasi presidensial dan parlementer. Kenapa dikatakan sebelum amandemen 45 sistem pemerintahan Indonesia adalah merupakan sistem kuasi antara presiden dan parlementer? Karena di dalam Undang-Undang 45 sebelum amandemen terdapat ciri presidensial dan ciri parlementer. Ciri presidensialnya adalah pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45 Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Jadi kekuasaan pemerintahan memang ada pada presiden. Kemudian menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi kabinet di Indonesia berupa para menteri itu merupakan hak prerogatif dari presiden untuk diangkat dan diberhentikan. Tetapi di samping itu juga ada ciri parlementernya, yaitu pasal 1 ayat 245 kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sehingga karena MPR merupakan mandataris presiden merupakan mandataris MPR, maka presiden bertanggung jawab kepada MPR dan MPR bisa memberhentikan presiden. Ini adalah ciri dari parlementer. Namun setelah amandemen Undang-Undang 45, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial murni. Kenapa? Karena pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 tetap berlaku. Ditambah dengan pemilihan presiden secara langsung, ya, presiden wakil presiden dipilih dalam satu pasal secara langsung oleh rakyat. Juga ciri sistem parlementernya itu dihapus. Jadi kedaulatan rakyat itu, kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi bukan dilakukan oleh MPR, tapi dilakukan berdasarkan hukum. Presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR. Tetapi presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat selaku yang memilihnya.
Presiden juga tidak dapat dijatuhkan oleh MPR atau DPR, bahkan dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden, kecuali untuk habis masa jabatan. Tetapi untuk pemberhentian karena ada masalah-masalah hukum harus melalui Mahkamah Konstitusi. Sehingga setelah Amandemen 45, sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial murni, ya. Nah, ini kuliah hari ini, dan ingat tugas, ya. Tugas dari mahasiswa adalah mengklasifikasikan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, kota dalam urusan pemerintahan konkuren. Referensinya itu mahasiswa bisa baca dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Demikian kuliah kita.